Kematian satu keluarga Bapak Handoko akibat pesugihan di pohon keramat yang dibuatnya dan ia bersekutu dengan iblis. Seorang gadis dengan pakaian putih duduk di kursi. Ia sedang membaca buku dengan sangat fokus. Tiba-tiba ia menghentikan karena mendengar suara ponsel berbunyi di atas meja tepat di depannya. "Halo," jawab Arumi. Nomor tidak dikenal masuk dan ternyata sudah menghubunginya sebanyak 2 kali. "Ini pihak rumah sakit Amal Sehat. Benar dengan Ibu Arumi, putri Bapak Handoko?" tanya seorang perawat wanita. "Iya, saya anaknya. Ada masalah apa dengan ayah saya?" tanya Arumi, terlihat sangat khawatir. "Kami ingin mengabarkan bahwa Bapak Handoko sedang kritis di sini. Mohon untuk datang mengurus berkas yang harus dibayarkan," ucap perawat itu cukup ketus. Akan tetapi Arumi tidak peduli akan sikap dari perawat. Ia terkejut mengetahui ayahnya yang sedang sang ayah kritis. "Saya akan segera ke sana," jawab Arumi. Dia mematikan telepon dan langsung menyiapkan beberapa barang. Sayangnya hari itu dia tidak dapat tiket cepat, paling besok baru ada. "Aduh, bagaimana ini? Tiket untuk hari ini kosong." "Ayah, tolong bersabarlah," jawab Arumi yang terlihat khawatir. Tidak ada satu orang pun yang dapat Arumi hubungi. Nomor pamannya sudah lama tidak aktif semenjak Arumi memutuskan untuk pergi dari rumahnya yang berada di Wonogiri. "Aku harus bagaimana ini? Setelah sekian lama aku pergi, ini yang aku dapatkan." Kabar tidak menyenangkan dalam benak Arumi merasa bersalah. Arumi pernah diusir ayahnya karena dia tidak menurut, selalu ingin pergi ke kota untuk bekerja. Dan lagi Arumi bukan anak kandung Pak Handoko. Jadi sebenarnya Arumi selalu dibedakan. Itulah yang membuat Arumi ingin keluar dari rumahnya. Pak Handoko memiliki 3 orang anak bernama Bayu, Pina, dan Galih. Sementara itu istri Pak Handoko yang bernama Yunita, mereka memang seperti tidak menyukai Arumi. Bahkan setelah dia pergi, Arumi tidak pernah dicari. Malam harinya di kamar, Arumi mendengar suara aneh dari dalam kamarnya, seperti seseorang yang sangat kesakitan, dan suara itu mirip seperti orang yang sangat dia kenal. "Tolong, Arum." Arum yang saat itu berada di ruang tamu terkejut mendengar suara gaduh di dalam kamar. Dia langsung menatap ke arah kamarnya, terdengar kembali suara itu. Dan Arumi langsung bangkit. "Suara apa itu?" Ya, di dalam benak Arumi yang khawatir. Bulu kuduknya langsung berdiri, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Arumi tepat pada telinga kirinya. Arumi terkejut dan langsung memalingkan wajahnya. Dia menatap sekeliling tapi tidak ada siapapun di sana. Arumi ingat jelas suara itu. Suara pria yang terus menggema di telinganya begitu mengerikan. Belum selesai masalah itu, dia mendengar seseorang mengetuk kaca jendelanya beberapa kali, membuat Arumi langsung memalingkan wajahnya. Dia melihat ayahnya dengan tatapan merah mengerikan. Arumi berteriak ketakutan. Saat itu dia langsung menelpon kekasihnya. "Halo, Kak, bisa datang kemari tidak? Tolong temani aku malam ini. Aku takut sendirian," kata Arumi dengan suara yang bergetar. "Hah? Takut? Kok tumben? Kamu kangen kali ya?" "Ya sudah, aku kesana," balas seseorang dalam telepon itu. Setelah telepon itu mati, keadaan menjadi sunyi, tapi tiba-tiba Arumi mendengar suara berisik dari arah dapur. Dia yang masih takut langsung berteriak. "Diam," katanya dengan perasaan tidak menentu. Suara tawa pun didengarnya. "Ha-ha-ha." Suara tawa menggema di telinga Arumi. Dengan sangat menggelegar, Arumi meringkuk ketakutan hingga ada sesuatu yang
mencekam pundaknya. "Arumi, ini ayah." "Hahaha," kata suara itu dengan sangat mengerikan. "Tidak, tidak, jangan ganggu aku. Aku mohon. Tidak, tidak, jangan ganggu aku." Arumi sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat, suara tawa dan benda yang bergerak masih terdengar. Hingga Arumi ditepuk seseorang. Arumi menjerit ketakutan dan ternyata yang menepuk-nepuknya adalah Raka, kekasihnya. "Dia bersama dengan warga." "Kamu kenapa?" tanya Raka khawatir. Arumi menangis dan memeluk tubuh Raka. "Aku takut, aku sangat takut," kata Arumi tidak mau melepaskan Raka. "Ada hantu, Kak, aku takut," tambah Arumi dengan gemetar. "Hantu?" tanya Raka. Dan beberapa warga, seorang wanita memberikan segelas air putih untuk diminum. Arum, setelah dia tenang, barulah dia bercerita dengan jujur. "Aku tidak bohong, Kak. Makanya aku minta kamu temani aku," ucap Arumi dengan suara pelan. Raka hanya diam memandang Arumi dan dua orang warga juga tidak tahu harus berbicara apa. "Nona Arumi kan tadi sempat cerita mengenai ayah yang sakit. Mungkin saja ayah Nona ingin cepat bertemu dengan Nona," ucap seorang wanita dengan tatapan tenang dan prihatin. Wanita itu adalah Bu Dewi. Dia sebenarnya seorang indigo. Jadi Bu Dewi mengatakan itu, "Bu, apakah kejadian yang tadi saya alami adalah kaitannya dengan ayah saya?" tanya Arumi penasaran. Ibu Dewi menggelengkan kepalanya. "Allahu alam, sebaiknya Tuan Raka menemani Nona Arumi ya," pesan Bu Dewi dengan prihatin. Raka menganggukkan kepalanya dan menatap Arumi. Setelah dua orang warga pergi, kini tinggal Arumi dan Raka. Hanya tinggal berdua. "Kamu belum mau chatin?" "Aku takut, Kak," balas Arumi dengan jujur. "Kan ada aku, besok kamu harus ke Wonogiri loh. Mau aku temani?" tanya Raka lagi. Arumi menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian Arumi tertidur sementara Raka masih berada di samping Arumi dan tetap berjaga. Lampu kamar tidak terlalu terang saat Raka sedang membaca buku. Dia terganggu saat mendengar suara seorang menggeram dari arah pintu kamar. Raka menatap tajam dan melihat sosok hitam legam menatap Raka, sepasang mata yang merah dan mengerikan. Raka terlihat tidak takut saat itu, dia hanya waspada. Tidak lama kemudian Raka melemparkan sebuah batu ke arah pintu dan sosok itu menghilang. Arumi tidur dengan sangat tidak nyaman. Terlihat dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Di dalam mimpinya dia melihat ayahnya sedang disiksa dan di sisi ayahnya ada sesosok iblis yang membawa ayahnya pergi. "Tidak, ayah!" Arumi terbangun dan ternyata sudah pergi. Arumi melirik ke kanan ke kiri. Dia yang masih takut langsung dikejutkan dengan Raka. "Ayo bersiaplah, aku temani kamu menemukan ayahmu," ucap Raka yang sudah rapi. Di dalam perjalanan Arumi terus terbayang akan mimpi itu. Ayahnya yang dibawa dengan cara diseret tubuhnya. Ayahnya gosong dan sedang meminta tolong kepada Arumi. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Dalam benak Arumi yang sangat kebingungan. Setelah menghabiskan waktu cukup lama, Arumi pun tiba di rumah sakit. Dia mendatangi ayahnya yang dirawat. Arumi menangis saat melihat kondisi ayahnya yang sedang di ujung maut. "Ayah Anda terus seperti ini." Matanya terbuka lebar, tubuhnya hitam gosong, mulutnya menganga dan tubuhnya drastis kurus. "Sudah 2 minggu dirawat, tapi kami bisa menghubungi Anda sekarang. Mohon dibantu ayahnya agar mudah jalannya untuk kembali pulang," ucap seorang dokter dengan prihatin. Arumi menangis di hadapan dokter dan Raka, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun.
Baik, saya akan membantunya. Arumi meninggalkan rumah sakit dan kembali pulang ke rumah yang dulu. Rumah itu ternyata terasa panas. Raka dan Arumi masuk ke dalam rumah besar tersebut. Arumi bingung, tidak dia temukan apapun dan siapapun di sana. Hanya ada barang milik ayahnya. Kenapa aneh sekali dalam benak Arumi dengan perasaan bingung. Arumi mendengar suara seseorang memanggilnya. Dia langsung memalingkan wajahnya dan menatap ibu sambungnya di depan pintu. Mau makan apa, nak? Kayaknya dengan tersenyum mengerikan. Arumi langsung mendekati wanita itu dan berkata kepadanya, "Bu, ayah sakit. Dia sedang kritis. Kenapa kamu tidak ke sana?" "Di mana, kakak?" tanya Arumi seraya menyentuh tubuh ibunya. Tapi wanita itu malah tersenyum dengan seram. "Hihihihi, itu bagus. Dia akan mati sebentar lagi," katanya, yang tiba-tiba berubah jadi mengerikan. Tubuh penuh darah dan wajah pucat. Arumi terkejut dan langsung teriak. Dia terjatuh di lantai dengan takut. Raka yang berada di bawah langsung berlari ke arah kamar. "Ada apa?" tanya Raka. Penasaran, dia langsung menyentuh tubuh Arumi. Arumi menatap Raka dan langsung memeluk tubuh pria itu. "Raka, tadi aku melihat ibu," katanya dengan ketakutan. "Hah? Tidak ada orang selain kita di sini, Mbak," jawab Raka. Dengan perasaan bingung Arumi, Sudah, ayo kita keluar saja," ucap Raka seraya merapat tubuh Arumi. Di dalam mobil, Arumi masih ketakutan. Dia tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarganya. "Kak, aku tidak tahu sebenarnya kenapa dengan ayah. Kakak tidak tahu di mana. Rumah sepi seperti tidak terurus. Ibu, tadi aku melihat ibu." Tapi Arumi menangis sejadi-jadinya di sana. Raka hanya diam mendengarkan Arumi. "Kita cari jalan keluar atas masalah ini bersama. Aku temani kamu," ucap Raka dengan tegas. Arumi hanya menganggukkan kepalanya. Arumi mencari informasi mengenai keluarga ayahnya, tapi banyak warga yang bilang adik ayah sudah pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali setelah 3 tahun Arumi diusir. Arumi kelelahan dan akhirnya kembali ke rumah sakit. "Dok, saya boleh tidak bertemu dengan ayah saya?" tanya Arumi dengan sopan. "Tentu saja," ucap dokter yang merawatnya. "Non, boleh saya bicara sedikit?" tambah dokter yang tiba-tiba menghentikan langkah Arumi. "Iya dok," jawab Arumi dengan penasaran. "Coba panggil Ustadz saja. Saya rasa ada hal yang aneh dengan ayah Anda," kata dokter itu dengan jujur, namun ucapannya sangat hati-hati. Arumi yang mendengar hal itu langsung seperti mendapatkan jalan keluar. "Baik dok, terima kasih sarannya," jawab Arumi dengan tegas. Dia langsung masuk ke dalam ICU dan melihat kondisi ayahnya. "Ya, ini Arum. Arum minta maaf ya. Ya, selama ini sudah banyak merepotkan ayah. Tolong sembuh. Kalau ayah ingin pergi, tolong pergilah dengan cara yang baik." Arumi menangis di hadapan ayahnya. Saat Arumi sedang bersedih, tiba-tiba ayah Arumi bicara. "Aku tidak mau pergi sebelum ada orang yang menggantikannya. Aku ingin di sini sebelum dia aku bawa. Aku ingin mendapatkan tubuh baru untuk merawatku dengan baik." "Hahaha," kata ayah Arumi yang terlihat sangat berbeda. Arumi terkejut saat itu mendengar ucapannya. Astagfirullah, mundur. Dia ditatap ayahnya dengan seram. "Arumi, kemari, ini ayah nak," ucapnya dengan suara aneh dan mengerikan, bahkan tersenyum. Arumi langsung berlari keluar membuka pintu dengan tergesa-gesa. Dia melihat Raka sudah berada di sana. Arumi terkejut dan langsung memeluk Raka.
Namun saat itu Arumi tidak mengatakan apapun. Dia sungguh syok dan ucapan dari sosok yang memasuki ayahnya. Dia yakin itu bukan ayahnya yang bicara. "Arum, kamu kenapa?" tanya Raka dengan khawatir. Arumi gemetar dan Raka melihat ke arah ruangan ayah Arumi. Raka langsung membawa Arumi ke tempat lain. Raka membelikan Arumi minuman dan berkata, Raka melihat ke arah ruangan ayah Arumi. Raka langsung membawa Arumi ke tempat lain. Raka membelikan Arumi minuman. "Nih untukmu," ucap Raka, segera menyerahkan minuman tersebut. Arumi meminum minuman tersebut. Dia menatap Raka. "Ada yang aneh dengan ayahku," seperti ayah kerasukan, balas Arumi yang menjelaskan. "Kamu yakin kalau ayahmu dimerasuki?" tanya Raka dengan tenang. Arumi sebenarnya tidak begitu yakin, tapi sepertinya dia tidak salah. "Aku tidak tahu, tapi aku yakin ayahku dirasuki. Dia aneh, dia bicara padaku, aku takut. Dia bilang dia tidak mau pergi sebelumnya ada yang menggantikannya," jawab Arumi dengan khawatir. Raka hanya diam, dan dia pun kembali berkata, "Atau mungkin ayahmu punya." Dia mencoba memelas semuanya. "Kayaknya orang yang memiliki kekuatan gaib atau jimat susah matinya dan sulit diterima langit dan bumi. Coba kamu cari tahu," tambah Raka dengan tegas. Mendengar perkataannya membuat Arumi jadi berpikir, "Mungkin kamu benar. Bagaimana kalau kita memanggil Ustadz?" tanya Arumi memberi saran. Raka langsung mengangguk setuju. Malam hari mereka menghubungi seorang ustadz yang terkenal di desa itu. Beberapa warga ikut membantu Arumi, tapi mereka tidak berani bicara apapun mengenai kondisi ayah Arumi dan kejadian sebelumnya. Arumi bertemu dengan Ustadz Ahmad. Mereka berbicara. Arumi menceritakan semua kejadian aneh yang dia dapatkan. Dan dugaannya tiba-tiba Ustadz Ahmad pun bicara, "Baik, besok kita lihat ke rumah Nonya. Saya juga akan melihat kondisi ayah Anda," kata Ustadz Ahmad dengan tegas. Arumi merasa lega. Ustadz Ahmad meminta Arumi dan Raka sementara waktu tinggal di padepokannya. "Sebaiknya kalian tinggal di sini agar tidak jauh juga dari saya," kata Ustadz Ahmad dengan suaranya yang lemah lembut. Arumi menyetujui permintaan dari Ustadz Ahmad. Dia juga takut kalau diganggu jika berada di tempat lain. Setidaknya jika di sana dia berada di tempat yang dipenuhi orang-orang dengan ilmu agama tinggi. Malam itu Arumi tidak bisa tidur karena terus memikirkan kondisi ayahnya dan juga kebingungan akan masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam benak Arumi yang berpikir. Tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggilnya. "Arum." Kali itu suara ibu dan kakak lelakinya Arumi. Arumi terkejut dan mencari arah suara berasal, tapi dia tidak melihat apapun. "Arum." Suara itu terus menggema di telinganya Arumi hingga membuat dia marah. "Jangan ganggu aku," kata Arumi dengan takut. "Arum, Arum, Arum," kata suara itu yang menggema di telinganya. Arumi berteriak dan tiba-tiba terjatuh karena kakinya berat. Dia menatap ke bawah. Ternyata kakinya digenggam oleh kakak perempuannya. Arumi membaca ayat kursi beberapa kali dan langsung ringan tubuhnya. Dia berlari sampai menabrak Raka yang sedang mencari sejak tadi. "Kamu dari mana saja?" tanya Raka dengan khawatir. Dia memeluk Raka dan mengatakan semuanya. Raka hanya terdiam dan meminta Arumi masuk ke dalam kamarnya bersama santri yang lain. Raka memang tidak dapat melihat hantu, tapi dia bisa merasakan keberadaannya. Raka memiliki sebuah batu yang dia dapatkan dari kakeknya untuk menjaga dia.
Keesokan harinya, Raka, Arumi, dan Ustadz Ahmad kembali ke rumah ayah Arumi. Saat Ustadz Ahmad baru turun dari mobil, pandangan Ustadz Ahmad langsung aneh. Arumi hanya melihat Ustadz Ahmad tanpa bertanya. Mereka di dalam rumah cukup lama. Ustadz Ahmad mengelilingi rumah dan akhirnya mereka kembali masuk mobil. Kita langsung bertemu ayahmu saja, kata Ustadz Ahmad. Arumi tidak berani bertanya sesuatu pada Ustadz Ahmad. Mereka langsung ke rumah sakit. Ustadz Ahmad masuk ke dalam ruangan pasien dan melihat kondisi dari Pak Handoko. Setelah beberapa jam lamanya, Ustadz Ahmad pun kembali. Dia menatap Arumi. Bisakah kita bicara? Tanya Ustadz Ahmad dengan perasaan yang tegas. Ya, ada apa Ustadz? Jawab Arumi dengan penasaran. Ustadz Ahmad melihat Raka. Dan tiba-tiba Raka mengerti. Saya beli minum dulu ya, jawab Raka yang langsung pergi. Begini, di rumah ayah Anda, saya melihat banyak sekali makhluk halus. Mereka mencapai ratusan. Mungkin saya tidak tahu sebenarnya apa yang pernah dilakukan oleh ayah Anda. Tapi sepertinya itu bukan hal baik. Sementara untuk ayah Anda, dia mengalami sakaratul maut. Namun rasanya dia sulit untuk meninggalkan dunia ini karena ada yang memeganginya dan menginginkan tubuh baru. Mungkin saja ayah Anda pernah melakukan sesuatu yang bertentangan membuatnya jadi sulit diterima oleh bumi, kata Ustadz Ahmad dengan jujur. Arumi terkejut mendengar perkataan dari Ustadz Ahmad. Dia kembali bertanya, jadi apa yang sebenarnya seharusnya saya lakukan untuk membuat ayah saya tenang? Tanya Arumi dengan penasaran. Melenyapkan sosok itu. Jika sosok itu lenyap, kemungkinan ayah Anda akan pergi dengan tenang, jawab Ustadz Ahmad dengan tegas. Tolong bantu saya Pak Ustadz, saya akan membayar berapapun harganya, tetapi tolong bantu ayah saya, jawab Arumi dengan mengusahakannya, jawab Ustadz Ahmad dengan prihatin. Ustadz Ahmad pergi, Arumi duduk sendirian dan Raka pun kembali. Di mana Ustadz Ahmad? Tanya Raka sambil membawa minuman. Sudah pergi kah? Sepertinya ayah sudah melakukan banyak dosa. Mungkin saja dia tidak diterima oleh, jawab Arumi yang terlihat sedih. Aku masih belum tahu sebenarnya ayah kenapa, tapi Ustadz Ahmad bilang ada sesosok yang selalu bersama dengan ayah. Dia akan pergi jika menemukan tubuh pengganti. Aku takut kah? Terlihat sangat stres akan masa lalu itu. Raka hanya bisa menenangkan dan menemani Arumi. Saat malam tiba, Arumi kembali ke padepokan. Dia bersama dengan Raka. Besok malam kita akan mengadakan pengajian untuk ayahmu dan Nona Arumi, ucap Ustadz Ahmad saat mengumpulkan anak-anak. Arumi menganggukkan kepalanya dan malam itu Arumi tertidur dengan cukup tenang. Rum, tolong ayah, maafkan ayah Rum. Tolong ayah, tolong sakit Rum. Suara ayah Arumi yang terlihat ibu dan kakak-kakak Arumi sedang digantung dengan besi. Mereka ikut menangis meminta ampun. Jangan, tolong, jangan sakiti mereka. Arumi hanya dapat menangis melihat semua siksaan yang terjadi di depan matanya sendiri. Arumi tiba-tiba terbangun di malam hari dengan terengah-engah. Arumi menatap sekeliling. Dia melihat santri sudah tidur dengan lelap. Tiba-tiba saja Arumi dikejutkan dengan pintu yang terbuka sendiri dan terlihat ada sesosok makhluk berdiri tanpa kepala dan memegangi kepalanya. Rum, tolong kami, kata sesosok itu yang terlihat sangat mengerikan. Arumi terkejut dan langsung berteriak. Suaranya yang begitu keras membuat semua santri terbangun. Kak Arumi, kamu kenapa? Tanya mereka dengan khawatir. Arumi hanya menangis dan tiba-tiba saja
Dia tertawa dengan keras. Arumi langsung menjadi putih dan terlihat menyeramkan. Dia juga berjalan turun dan dari kasurnya dengan terus tertawa. Santri ketakutan semua dan beberapa dari mereka langsung memanggil Ustadz Ahmad. 3 lainnya memegangi Arumi dan membacakan doa. Arumi menjerit keras dan muncul Ustadz Ahmad bersama dengan anak santri yang lain. Proses pengeluaran sosok makhluk dalam tubuh Arumi hanya dibacakan doa dengan serentak oleh santri dan ustadz. Sementara itu dari kaca jendela terlihat sudah ada makhluk tak kasat mata sedang menatap mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka terus memanjatkan doa tidak henti saat itu. Jam 12:30 malam. Lama proses pengeluaran sosok dalam tubuh Arumi sangat menguras tenaga. Arumi hanya berteriak-teriak dan meraung-raung, menangis dan tertawa. Hanya itu yang dia lakukan ketika ditanya Ustadz Ahmad. Semua orang merasa sangat takut, tapi mereka tidak berhenti membaca doa hingga kurang lebih 2,5 jam. Akhirnya keadaan mulai membaik. Arumi pingsan karena kelelahan, begitu pula dengan Ustadz Ahmad. Jangan tinggalkan Nona Arumi sendirian, tolong jaga selalu. Biarkan dia istirahat di sini. Kita tunggu saja, kata Ustadz Ahmad berpesan. Pukul 6 pagi, Arumi baru tersadar. Dia merasa tubuhnya seakan remuk dan sakit. Semua Arumi langsung Pukul 6 pagi, Arumi baru tersadar. Dia merasa tubuhnya seakan remuk dan sakit semuanya. Arumi langsung didatangi oleh Ustadz Ahmad. Non, apakah sudah lebih baik? Tanya Ustadz Ahmad dengan peduli, didampingi dengan Raka di sana. Pak Ustadz, saya kenapa? Tanya Arumi dengan penasaran. Non, tadi malam kesurupan cukup lama, jawab Ustadz Ahmad dengan tegas. Saya semalam bermimpi keluarga saya sedang disiksa oleh sosok makhluk hitam mengerikan dan ayah saya dimakan olehnya. Saya takut, saya tidak tahu sebenarnya dosa apa yang sudah dilakukan oleh ayah hingga semuanya jadi seperti itu, jawab Arumi dengan perasaan sedih. Ustadz Ahmad menganggukkan kepalanya dan dia pun langsung bicara. Nona, Anda harus mencari orang yang dulu pernah dekat dengan ayah Anda. Jika ayah Anda pernah melakukan kesalahan, mohon maaf untuk beliau, kata Ustadz Ahmad dengan suara lembut lagi. Arumi tidak tahu sebenarnya siapa orang yang dekat dengan ayah dan bagaimana dia mencari orang itu. Tetapi Arumi teringat dengan pembantu dan supir di rumahnya yang dulu. Tapi sayangnya dia tidak tahu di mana tempat tinggal mereka sekarang. Baik, Pak Ustadz, saya akan mencarinya, jawab Arumi yang mengusahakannya. Siang itu Arumi dan Raka langsung meninggalkan padepokan. Mereka mencari keberadaan dari Bi Asri dan Pak Danang. Mereka bertanya kepada warga sekitar, akan tetapi Arumi tidak mendapatkan jejak. Kemana ya? Aku harus mencari kemana lagi? Kata Arumi yang mulai stres. Dia menangis di hadapan Raka. Arum, jangan menyerah pada RT setempat, ucap Raka. Arum menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Dia pun pergi ke RT tempat Bu Astri dulu tinggal. Bu Astri sudah lama tidak tinggal di sini. Saya dengar dulu dari istri dia pindah ke Temanggung ke rumah adik. Kalau saya boleh tahu, nama adiknya siapa ya Pak? Tanya Arumi. Namanya Ginasti, jawab Pak RT. Terima kasih ya Pak, jawab Arumi yang senang dengan jawaban itu. Mereka mencari tempat tinggal Bu Ginasti dan bertanya kepada warga. Oh, Ginasti tinggal di rumah kecil samping sungai. Memang ada apa mencari Ginasti? Tanya seorang warga dengan penasaran.
Tidak, kami hanya ingin bertemu dengan Bu Astri, jawab Arumi dengan ramah. Terima kasih ya Bu informasinya, jawab Arumi. Astri kan sudah lama meninggal, katanya dengan cepat. Arumi terkejut mendengar hal itu. Apa, meninggal? Kata Arumi yang tidak percaya. Ya, katanya sakit aneh setelah bekerja di rumah orang kaya. Dia mengalami sakit aneh, dengar-dengar dijadikan tumbal pesugihan. Lanjut keluarga itu menjelaskan. Arumi seperti tersambar petir mendengar semua itu. Tubuhnya gemetar. Tumbal pesugihan, kata Arumi menegaskan. Ya, baru 3 tahun kepergiannya. Memangnya kamu tidak tahu? Tanya perempuan itu. Arumi menggelengkan kepalanya. Dia langsung menangis saat itu juga. Wanita itu terkejut melihat Arumi yang menangis. Kenapa non? Tanyanya dengan khawatir. Tidak apa-apa Bu, kalau saya boleh tahu di mana makamnya? Di mana ya? Tanya Raka langsung memeluk tubuh Arumi. Ibu juga menjelaskan dan Raka langsung pamit. Kita harus ke sana, kata Arumi menangis. Kamu tenang dulu, jawab Raka. Arumi terlihat sedih saat itu. Aku tidak apa. Ayo kita ke sana, jawab Arumi lagi. Saat mereka tiba di pemakaman, dia melihat seseorang wanita yang sedang ziarah lalu pergi. Arumi melihat malam itu dan namanya adalah Astri. Arumi menangis dan meminta maaf. Dia juga mendoakan Ibu Astri agar tenang. Tiba-tiba wanita yang sebelumnya datang dan melihat Arumi menangis. Siapa kalian? Kata wanita itu dengan galak. Arumi langsung memalingkan wajahnya. Saya Arumi, balas jawabnya. Arumi langsung memalingkan wajahnya. Saya Arumi. Arumi kamu anak Handoko kan? Ayahmu brengsek, dia sudah membunuh kakakku. Pergi dari sini, aku benci kalian, kata wanita itu mendorong tubuh Arumi hingga jatuh. Raka langsung membantu Arumi, tapi Arumi seketika bersujud di hadapan Ginasti. Saya minta maaf, tolong maaf, langsung membantu Arumi. Tapi Arumi seketika bersujud di hadapan Ginasti. Saya minta maaf, tolong maafkan ayah saya. Saat ini ayah saya sedang kritis. Dia sudah mendapatkan balasannya. Saya mohon, tolong maafkan ayah saya. Arumi menyesal dan terus menangis. Ginasti langsung menangis. Kamu tahu tidak kalau kakakku dijadikan tumbal oleh ayahmu? Kekayaan yang didapat oleh keluargamu itu hasil mengorbankan nyawa manusia. Aku terima sampai mati pun aku tidak akan memaafkan kalian. Bagus kalau ayahmu kritis. Dia memang tidak pantas diterima langit dan bumi, kata Gina yang semarah. Pergi kalian, pergi, kata Gina lagi, mendorong tubuh Arumi dengan kasar. Saya minta maaf Bu, maaf. Arumi dengan sangat sesal. Sudah sebaiknya kita pergi dari sini, jawab kata Raka yang langsung melindungi Arumi. Mereka meninggalkan tempat itu sementara Arumi masih menangis dalam pelukan Raka. Bagaimana ini Kak? Mengapa jadi begini? Tanya Arumi yang menderita. Sebaiknya kita kembali saja ke Padepokan. Kita meminta pada Pak Ustadz untuk segera meruqyah dan membebaskan ayahmu. Jangan terus dipikirkan. Ini bukan salahmu, kata Raka yang begitu perhatian. Arumi berusaha tenang dan mulai mengikuti saran dari Raka. Mereka pergi kembali ke Padepokan dan langsung bertemu dengan Ustadz Ahmad. Arumi menceritakan semuanya kepada Ustadz Ahmad di dalam ruangan pribadi. Sebenarnya saya sudah mengetahuinya jika ayah non melakukan pesugihan, tapi saya tidak ingin mengatakannya tanpa adanya bukti. Saya takut non mengira saya berbohong. Sekarang non sudah mendapatkan faktanya. Nanti malam kita adakan pengajian di masjid.
Kita sama-sama mendoakan ayah Non dan Non Arumi, ucap Ustadz Ahmad dengan lembut. Dia merasa kasihan terhadap Arumi yang menderita. Dengan mambapnya, Arumi keluar dari ruangan Ustadz Ahmad. Dia merundukkan kepalanya dan menangis sejadi-jadinya. Semua sudah terjadi, kamu hanya perlu mengikhlaskannya, kata Raka yang bicara di samping Arumi. Arumi langsung bicara, pantas aku diganggu oleh kakak dan ibu. Mungkin mereka juga sudah dijadikan tumbal oleh ayah. Bahkan orang terdekat ayah pun bisa jadi tumbal. Aku tidak menyangka. Malam harinya, mereka bersiap untuk melakukan sholat terlebih dahulu. Saat sholat di masjid bersama, kaca masjid digedor oleh sesuatu yang keras. Semua orang sangat terkejut sebenarnya, tapi mereka berusaha untuk tetap khusyuk dalam melakukan ibadah. Arumi menangis dan hanya meminta maaf kepada Tuhan atas kesalahannya selama ini, kesalahan orang tuanya yang sudah menduakan Tuhan hingga susahnya kembali kepada Tuhan. Bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Bukan hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga orang lain. Arumi terus menangis dalam doanya. Ya Tuhan, tolong ampuni aku, ayahku, dan keluargaku. Tolong bantu kami keluar dari masalah ini. Sungguh Engkau Maha Penyayang, Pengasih, dan Pengampun. Tidak ada yang dapat melampaui Engkau. Yang tolong bantu kami. Dalam benak Arumi yang menyesal. Setelah berdoa, mereka pun mengaji. Suara mereka dibiarkan keras, semakin keras terdengar. Pintu masjid didobrak dan jendela digedor. Arumi menangis hingga dia melihat bayangan ayahnya, ibunya, dan kakaknya berteriak meminta tolong dan ampun. Hingga perlahan suara itu senyap dan menghilang. Ustadz Ahmad langsung bicara. Sudah, Non, ikhlaskan ayahmu ya, kata Ustadz Ahmad dengan tiba-tiba. Arumi tiba-tiba paham, dan besok pagi dia mendapatkan kabar dari rumah sakit. Ayahnya berpulang. Arumi mengurus pemakaman ayahnya, berharap ayahnya tenang di alam sana. Aku kehilangan banyak orang dalam hidupku. Mereka meninggalkanku perlahan. Ayah memaafkan aku, tenanglah di sana. Kekayaan tidak menjamin kehidupan makmur dan bahagia. Jangan pernah mengambil jalan sesat, karena yang didapat pada akhirnya adalah penyesalan dan hanya akan merugikan diri sendiri juga orang lain. Mintalah hanya kepadanya, jangan mencari pada sesuatu yang lain. Tuhan Maha Tahu yang terbaik untuk hidup yang dijalani. Dalam benak Arumi mendapatkan arti kehidupan. Raka melihat Arumi masih merenung di makam. Lelaki itu langsung menepuk pundaknya. Ayo pulang, ucap Raka dengan perhatian. Arumi menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar makam. Setelah kejadian itu, Arumi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menikah dan dengan Raka.